Baiklah, Kakak lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Winda Afriza, berasal dari semester 7 Pendidikan Akuntansi, dan Kakak akan menjelaskan mengenai hakikat akuntansi. Lanjut, Sel. Selsa. Nah, baiklah, jika dari tadi adik-adik selalu disajikan dengan mengenai akuntansi yang sudah mendalam, tanpa adik-adik ketahui apa itu sendiri pengertian dari akuntansi. Nah, pengertian akuntansi ini menurut American Accounting Association atau AAA merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Nah, jadi jika dari tadi sudah disajikan apa itu akuntansi, apa saja pembagian akuntansi, akuntansi gunanya untuk apa, adik-adik sendiri juga harus mengetahui apa pengertian dari akuntansi itu sendiri. Nah, di sini telah Kakak sajikan pengertian akuntansi dari berbagai segi. Yang pertama dari segi pemakai, akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisiensi serta untuk mengevaluasi kegiatan suatu entitas. Sedangkan dari segi proses kegiatan, akuntansi ini sendiri adalah proses untuk mencatat, untuk menggolongkan, serta untuk meringkas dan melaporkan, menganalisis data keuangan suatu entitas. Jadi akuntansi ini tidak hanya melulu untuk menghitung, tetapi juga untuk melaporkan dan menganalisis bagaimana pelaporan dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu dari segi bahasa, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan dari pihak pemakai informasi tersebut. Yang terakhir dari segi prosedur, akuntansi ini sendiri adalah suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan, menyimpulkan, serta menganalisa hasil dari teknik tersebut berupa transaksi yang bersifat keuangan dalam menilai mata uang. Selanjutnya, nah, tujuan akuntansi ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum ini terdiri dari memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta ekuitas perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto yaitu aktiva setelah dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang timbul akibat dari perusahaan yang telah memperoleh laba. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi penting lainnya mengenai perusahaan dalam aktiva seperti informasi mengenai aktiva pembiayaan dan investasinya. Yang kelima, mengungkapkan sejauh mana informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan dengan kebutuhan pemakai laporan. Sedangkan tujuan kuantitatifnya itu yaitu untuk mengetahui sejauh mana relevannya laporan keuangan tersebut. Yang kedua, dapat dimengerti. Yang ketiga, dapat diverifikasi. Maksudnya verifikasi di sini dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, netral. Jadi dia itu tidak memihak kepada pihak informan atau pihak membuat laporan keuangannya. Yang keempat, tepat waktu. Yang keenam, dapat dibandingkan, dan yang ketujuh, lengkap. Selanjutnya, nah, peran akuntansi di sini ada 4. Yang pertama, untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. Yang kedua, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal. Yang keempat, untuk mengurangi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Nah, karena masalah keuangan adalah pertimbangan yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengambil sebuah kebijakan. Untuk itulah ada banyak sekali bidang-bidang akuntansi seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman kakak tadi, yaitu akuntansi biaya, akuntansi pajak, akuntansi keuangan, manajemen, audit yang telah dijelaskan Kak Melani tadi, sistem akuntansi, serta berbagai macam akuntansi lainnya. Nah, jadi nanti adik-adik semua akan mempelajari ini di semester-semester yang akan datang dan tidak akan kami bahas secara rinci di PPL kami ini. Selanjutnya itu ada fungsi akuntansi. Yang pertama itu untuk menjaga sumber daya perusahaan. Maksudnya di sini adalah
menjaga sumber daya yang telah dimiliki perusahaan, dalam hal ini bisa berupa aset dan properti perusahaan. Jadi dengan akuntansi, maka kita dapat mengetahui, berapa jumlah penyusutan nilai aset dengan metode pemakaian yang tepat di suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya itu metode, pencatatan laporan atau recording report, artinya itu, merekam dan mencatat setiap transaksi yang terjadi di perusahaan dengan sistematis serta sesuai kronologinya. Jadi misalnya dia, pencatatannya itu per hari dan dirangkumkan di akhir bulan. Jadi tidak dari akhir bulan dulu ke awal bulan, tetapi emang disusun secara tepat agar pihak pembaca dapat memahami dengan mudah. Yang ketiga itu membuat analisis. Fungsi ketiga akuntansi ini adalah membuat analisis dan menafsirkannya dalam bentuk data keuangan perusahaan. Nah, jadi yang biasa adik-adik buat laporan keuangan, nah itulah fungsinya untuk menganalisis laporan di perusahaan tersebut. Yang keempat itu membuat klarifikasi, pengelompokan atau mengklarifikasikan. Artinya itu adalah membuat klarifikasi atau pengelompokan yang berkaitan dengan analisis keuangan yang tercatat dengan sistematis. Dengan pengelompokan ini, maka diharapkan akan lebih mudah dalam memahami informasi yang disampaikan. Pengelompokan ini biasa disebut dengan ledger. Selanjutnya itu ada meeting legal. Nah, meeting legal di sini adalah berhubungan dengan pengembangan dan perencanaan sebuah sistem. Contohnya, sistem yang digunakan untuk memastikan laporan dan catatan keuangan tertentu untuk memenuhi syarat hukum. Hal ini sebagai acuan untuk melakukan pembayaran pajak dan lain sebagainya. Selanjutnya, Kak. Nah, aktivitas akuntansi di sini telah Kakak rangkum menjadi 3. Yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi ini adalah transaksi-transaksi ataupun arus keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Identifikasi ini penting untuk bisa menghasilkan data yang komprehensif. Dalam aktivitas ini diidentifikasi arus keuangan dalam suatu perusahaan, baik uang masuk, uang keluar maupun kewajiban serta modal yang kita peroleh itu semuanya kita identifikasi dengan baik dan benar. Yang kedua ada recording. Pengertian recording atau pencatatan adalah aktivitas untuk mencatat setiap kegiatan dalam proses identifikasi sebelumnya. Jadi, dalam proses identifikasi tentu ada bukti-bukti transaksi yang ada, bisa berupa struk, kwitansi, maupun surat-surat berharga lainnya yang telah dijelaskan juga oleh teman-teman KKN tadi. Dan yang terakhir ada komunikasi. Pengertian aktivitas komunikasi ini adalah kegiatan untuk mengkomunikasikan hasil catatan tadi kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan informasi komunikasi, baik itu pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan. Ini, Kak. Nah, itulah tadi presentasi dari Kakak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada Bu, Ya, ada Bu. dipersilakan. Itu bisa tolong nggak dibuka slide saya tentang apa tadi? Entah aku lupa juga yang mana, pokoknya aku nanya tadi tuh bagian perusahaan tuh sumber daya gitu, daya alam perusahaan. Yang ada aset-aset tadi tuh loh. Lain kali kalau mau bertanya itu betul. dicatat pertanyaannya ya, supaya nggak belibet ngomongnya. Ya, nah itu betul. Di fungsi Ya. akuntansi kan ada menjaga sumber daya perusahaan. Bu, dengar nggak suara saya nih? Iya, tapi nggak jelas apa? Udah jelas gimana? Udah jelas belum? Apa, Dek? Gimana? Udah jelas belum nih suaraku, Kak? Iya. Apa yang ditanyakan? Apa tuh menjaga sumber? Apa yang mau ditanyakan? Ini baru mau nanya. Iya. Ya ini, bentar ya. Menjaga sumber daya perusahaan. Nah itu bagaimana nih? Saya mau nanya nih, misalnya saya ingin mendirikan suatu perusahaan sawit deh misalnya. Di situ saya mendirikan perusahaannya, berarti saya harus melihat perkebunan sawitnya di situ luas enggak. Nah, terus di situ tuh masih kan
gimana caranya tuh saya bisa mendirikan perusahaan di situ, padahal itu tempat itu sangat strategis banget jika saya mendirikan perusahaan. Ada sarannya nggak? Tapi kan jika saya dapat mendirikan di situ, saya harus membuka hutan di situ. Ya, baik. Udah, Dek? Udah selesai? Udah. Baiklah. Akan Kakak jawab. Di sini dulu Fahrul ya. Fahrul harus mengetahui dulu menjaga sumber daya perusahaan di bidang akuntansi ini bagaimana. Bukan seperti yang pembelajaran bahasa Indonesia atau apa, tapi di sini lebih ke bagaimana penyusutan dari aset tersebut. Misalkan nih tadi contoh kasusnya Fahrul ingin membuat ladang sawitnya menjadi berkembang lah gitu ya. Nah, tempatnya itu sudah strategis sih Fahrul bilang kan. Di sini menjaga sumber daya perusahaannya itu bisa dilihat dari bagaimana gedung yang Fahrul gunakan, bagaimana mesin-mesin perusahaannya maupun alat-alat di dalamnya. Nah, di sini nanti kalian akan belajar itu bagaimana menyusutnya suatu aset itu, bagaimana harganya bisa menjadi turun, kapan aset itu bisa terakhir digunakan, kapan masa aset itu berhenti digunakan. Nah, itu semua nanti akan dipelajari deh di akuntansi. Jadi bukan hanya kalau Kakak bilang menjaga sumber daya, bagaimana mempertahankan sawit itu selama tetap ada, bukan begitu. Tetapi lebih bagaimana cara menyusutkan nilai-nilai dari aset tersebut dengan tepat dan benar. Jadi setelah nanti Fahrun lulus di akuntansi ini, Fahrun mengerti, oh saya membeli mesin ini dalam jangka 5 tahun, bagaimana saya bisa menggunakan mesin dalam jangka 5 tahun ini menjadi menghasilkan banyak keuntungan. Bagaimana dengan tanah segini bisa menyusutkan nilai yang maksimal begitu. Jadi ini lebih kepada aset kita yang kita jaga di sini. Bagaimana Fahrul? Ini dipelajarinnya hanya untuk menjaga aset, bukan menjaga lingkungan alam. Bukan, di sini bukan lebih menjaga alam ya, sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan ini seperti aset dan properti yang ada di perusahaan tersebut, seperti mesin, tanah tempat Anda membangun perusahaan tersebut. Bagaimana, Berarti Fahrul? saya salah tanya. Ya, makasih. Ya, baik, terima kasih. Kepada adik-adik yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pada adik-adik yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidur ya? Enggak, Kak. Baiklah, jika Enggak, Kak. tidak ada yang ingin ditanyakan, Kakak tutup presentasi Kakak pada pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi aktif dalam presentasi Kakak ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga semua yang kalian lakukan dengan baik akan mendapat balasan yang baik juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakak tutup. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh dan Kakak kembalikan Amin. ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.